Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari bersama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Saat ini bersama kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya hati pikiran kami memahami kehendak di dalam firman-Mu dan melakukannya dengan sukacita. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar, bahkan mau memberlakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul hal pengajaran yang sesat. Firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saat ini menjadi pemandangan yang lumrah ketika kita melihat ada begitu banyak baliho, baik ukuran yang kecil sampai kepada ukuran yang sangat besar. Baliho-baliho yang terpasang ini ada begitu banyak rupa warnanya, katanya, serta janjinya. Tentu saja pemasangan baliho ini agar masyarakat mengenal siapa yang akan dipilihnya pada waktu pemilihan umum di tanggal 14 Februari di tahun 2024 ini. Walaupun jujur harus diakui, terkadang agar dapat dikenal oleh masyarakat, dapat membuat seseorang calon atau seorang calon malah membuat ia tidak dikenal oleh orang yang mengenalnya, karena muka dan gayanya atau tampilannya sungguh jauh berbeda dengan biasanya. Hal ini tidak terlepas dari foto yang digunakan dalam alat peraga kampanye itu yang sudah sangat berbeda dengan wajah asli mereka masing-masing. Nanti setelah membaca namanya baru tersadar, oh, bahwa itu adalah sahabat kita, saudara kita, ataupun kenalan kita. Berbicara tentang calon anggota legislatif, ini ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang caleg yang setiap kali datang menjumpai masyarakat, ia selalu menjanjikan untuk memberikan bantuan tehel bagi gereja-gereja di mana ia kunjungi. Alhasil dari janjinya itu, maka sebagian besar anggota jemaat memilihnya sebagai anggota dewan yang menurut mereka pantas mewakili aspirasi mereka. Akan tetapi saudara-saudara, tahun berganti tahun setelah pemilihan itu ternyata tidak ada satu gereja pun yang menerima tehel yang menjadi janji kampanye anggota dewan itu. Tibalah saatnya kemudian masa bakti pengabdian sebagai anggota dewan selesai. Ini berarti bahwa sudah 5 tahun berlalu dan sekarang ia hendak maju kembali mencalonkan diri lagi sebagai anggota dewan. Sebagaimana pada masa kampanye pada periode pertama, maka ia turun kembali ke masyarakat dan jemaat. Pada suatu kesempatan kampanye, ia kembali ke tempat di mana ia pernah berjanji kepada jemaat untuk pembangunan gereja dengan penyumbangan tehel.
Sesampainya di sana, ia disambut oleh mereka walaupun dengan antusias yang berbeda. Ia pun mengawali kampanyenya dengan bertanya kepada mereka, "Masih ingatkah saya, saudara-saudara?" Semua diam dan hanya tersenyum simpul. Maka sekali lagi ia berkata, "Masih kenal siapa saya?" Maka kali ini seluruh jemaat menjawab dengan suara lantang, "Masih." Sang anggota dewan ini pun melanjutkan pertanyaan berikut, "Siapa saya?" Secara kompak mereka pun menjawab, "Tehel." Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah di atas mengingatkan saya dan saudara-saudara tentang bagaimana kriteria untuk memilih seorang pemimpin. Pemimpin yang baik bukan hanya sekedar pintar berkata, tapi juga harus peka merasa. Tanpa kepekaan merasa, maka perkataan hanyalah sebuah janji tanpa bukti dan realisasi. Untuk itu di saat kita hampir setiap hari melihat bagaimana calon-calon anggota legislatif dan juga presiden dan wakil presiden berkampanye, maka kita jangan sampai salah memilih. Sehubungan dengan tema khotbah kita saat ini adalah mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, bacaan Alkitab sehubungan dengan tema kita adalah Injil Matius 7 ayat 15-23. Berbicara tentang Injil Matius berarti kita harus memahami pesannya bagi kita. Ralph Martin mengungkapkan bahwa tujuan Injil ini yakni pertama, untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah sebagaimana yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, Injil Matius ditulis sebagai pembelaan ajaran Kristen terhadap orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Kedua, untuk menyediakan bahan pelajaran katekisasi bagi orang Kristen Yahudi yang baru percaya kepada Tuhan. Ketiga, untuk memberikan pegangan kepada mereka tentang dasar, doktrin-doktrin dan iman Kristen yang baru mereka kenal melalui Yesus Kristus. Keempat, untuk mendorong mereka supaya hidup dalam persekutuan Kristen dan beribadah bersama dalam kumpulan orang Kristen yang disebut gereja. Kelima, untuk membentangkan mereka supaya pergi bersaksi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dan mengajar bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia. Dari tujuan Injil Matius ini maka kita melihat secara khusus bagaimana itu juga yang dibahasakan dalam pembacaan kita saat ini dalam pasal 7 ayat 15-23. Penulis membahasakan dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Waspadalah, Yunaninya prosechete, dari proseko, yang dapat juga diartikan perhatikanlah, berjaga-jagalah terhadap nabi-nabi palsu. Ungkapan nabi-nabi palsu dari ungkapan Yunani pseudoprofeton, dari pseudoprofetes, orang yang memalsukan identitas sebagai nabi. Dengan demikian apa yang diberitahukan juga adalah palsu. Dikatakan oleh penulis, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang. Yang datang Yunaninya erkontai, dari kata erkoma, yang muncul kepadamu dengan menyamar. Yunaninya endumasin, dari kata enduma, yaitu diartikan juga berpakaian atau memakai jubah. Orang-orang yang menyamar adalah orang yang berpakaian, yang berjubah seperti domba, yang dibahasakan oleh penulis Yunaninya probaton. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Yunaninya hukoi, dari kata hukos, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yunaninya harpages, dari kata harpax, yaitu yang merampok, yang menipu. Dari buahnya lah, kata penulis, Yunaninya karpon, dari karpos, dari manfaatnya, dari tuayannya kamu akan mengenal. Yunaninya epiknos este, dari epiknosko. Engkau akan mengetahui, engkau akan tahu, engkau akan mengetahui dengan sepenuhnya, engkau akan memahami mereka. Penulis kemudian mengatakan, dapatkah orang memetik? Yunaninya sulegosin, dari kata sulego. Dapatkah orang mengumpulkan atau dapat memetik buah anggur? Yunani staphulas, dari stafule, dapat juga diartikan setandan anggur, dari semak duri. Yunaninya akanton, dari akanta, tumbuhan berduri, atau buah ara. Yunaninya dari sukon. Yunaninya suka, dari kata sukon. Dari rumput duri. Yunaninya tribolon, dari tribolos. Demikianlah Yunaninya autos, dari auto. Dengan demikian setiap pohon, Yunaninya pandendron, yang baik. Yunaninya agaton, dari agatos, setiap pohon yang baik, setiap pohon yang berguna menghasilkan. Yunaninya poiei, dari kata poieo, yang berarti mengeluarkan. Jadi setiap pohon yang baik, setiap pohon yang berguna mengeluarkan buah. Yunaninya karpos, dari karpon,
menghasilkan buah-buah yang baik. Yunaninya kalos, menghasilkan buah-buah yang baik, yang indah, yang elok. Sedang pohon yang tidak baik, Yunaninya sapron dari sarpos, pohon yang buruk menghasilkan buah yang tidak baik. Yunaninya poneros, dari kata poneros, yaitu jahat atau musuh. Artinya pohon yang buruk ini, pohon yang tidak baik ini akan menghasilkan buah yang jahat, buah yang musuh. Kemudian penulis mengungkapkan, tidak mungkin, Yunaninya oudunatai, tidak bisa, tidak sanggup pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Yunaninya ekoptetai, dari kata ekopto, dipotong dan dibuang. Yunaninya baletai, dari balo, dilempar ke dalam api. Yunaninya espur, dan dibuang. Yunaninya baletai, ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal. Yunaninya epignoseste, dari kata epignosko, tahu, mengetahui dengan sepenuhnya, memahami mereka. Kita melihat bersama saudara-saudara di bagian pertama ini bahwa penulis sedang menegaskan kepada jemaat agar jangan sampai salah memilih pengajaran dan akhirnya tersesat. Jangan kemudian jemaat terlihat benar tapi ternyata salah dalam kehidupan imannya. Oleh karena itu di bagian kedua dari ayat 21 sampai 23 penulis melanjutkan dengan mengatakan, bukan setiap orang, Yunaninya opas, yang berseru, Yunaninya legon, dari lego, berkata kepadaku, Yunaninya moi, Tuhan, Tuhan, kurie, kurie, akan masuk. Yunaninya eiseleusetai, dari eiselkomai, ke dalam kerajaan sorga. Yunaninya basileon suranon, dari basileia suranos, melainkan dia yang melakukan. Yunaninya poyon, dari poyeo, berbuat, menghasilkan kehendak. Yunaninya telema, keinginan Bapakku. Yunaninya patrosmu yang di sorga. Pada hari terakhir, Yunaninya en ekene tehu hemerai, pada saat atau hari itu banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Yunaninya profeteu samen, dari profeteu, menyampaikan atau memberitakan demi namamu. Dan mengusir. Yunaninya eksebalomen, dari kata ekbalo, menyuruh pergi setan. Yunaninya daimonia, dari daimonion, roh jahat demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat. Yunaninya dunamis, dari dunamis, kuasa demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Yunaninya homologeso, dari homologeo, aku akan berkata terus terang atau sebenarnya kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal. Yunaninya eknon, dari ginosko, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Yunaninya apokoreite, dari apokoreo, tinggalkanlah aku, pergi dari hadapanku, kamu sekalian pembuat. Yunaninya ergasomenoi, dari ergasomai, melakukan, menghasilkan kejahatan. Yunaninya anomian, dari anomia, yaitu suatu pelanggaran hukum, melahirkan mental yang tidak mengindahkan hukum. Akhirnya saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan saat ini maka kita semua sebagai orang percaya belajar dan mengingat. Pertama, berhati-hatilah jangan sampai tertipu lewat tampilan luar seseorang yang terlihat baik dan indah serta kelihatannya benar, karena terkadang banyak orang yang hanya mengenakan kebaikan itu seperti pakaian pesta yang digunakan hanya pada saat pesta semata. Ingatlah filosofi buah kedondong, licin di luar tetapi di dalamnya berduri. Ingatlah juga bahwa duku dan langsat sangat mirip tetapi berbeda rasanya. Sesuatu yang palsu jauh terlihat lebih buruk daripada sesuatu yang asli. Kedua, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tidak mungkin pohon rambutan berbuah durian. Walaupun mungkin Bruri Pesolima atau Bruri Marantika pernah menuliskan atau menyanyikan sebuah lagu yang berkata, di alam nyata apa yang terjadi, buah semangka berdaun sirih. Akan tetapi saudara-saudara, sangatlah tidak mungkin buah itu berbeda dengan pohonnya. Hal ini mengingatkan kita untuk memahami dengan baik siapapun yang nantinya akan kita pilih sebagai pemimpin. Lihatlah rekam jejaknya, lihatlah karyanya, terlebih imannya, dan bukan hanya katanya, apalagi hartanya. Kenalilah calon pemimpin. Ketiga, ketulusan dan kebulusan akan teruji dalam tindakan nyata, bukan hanya pada saat banyak orang melihat, tetapi juga pada saat orang lain dan kita sendiri tidak melihatnya. Inilah yang seringkali disebut dengan kerja dalam senyap tetapi tuntas. Orang benar itu dijahatin sekalipun ia tetap baik,
Berbeda dengan orang yang berpura-pura benar dan baik. Kalau saudara tidak percaya, saudara boleh membuktikannya. Hal yang keempat, berbuatlah selama kita dapat melakukannya. Jangan menunggu orang lain yang melakukannya, apalagi menunggu orang lain melihatnya, baru kita melakukannya. Sebab setiap perbuatan yang kita hasilkan pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berbeda jika kita tidak melakukannya, apalagi suatu perbuatan yang baik yang kita tahan, padahal kita mampu untuk melakukannya. Amsal pasal 3:27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Yang terakhir, saudara-saudaraku, hal yang kelima, kalau segala sesuatu kita awali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pasti segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan Yesus Kristus dan kemuliaannya, dan bukan mendompleng kebesaran dan kemuliaan namanya, untuk hormat dan kepujian diri kita sendiri. Hal ini akan terus mengingatkan kita agar tindakan yang saya dan saudara lakukan tidaklah penuh dengan kepura-puraan serta kemunafikan. Sebab jika kita melakukan untuk alasan-alasan demikian, kita akan dicampakkan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat yang ke-23. Ingatlah, sekalipun kita bernubuat luar biasa, menyampaikan firman, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat, tetapi tidak bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, semuanya itu tidak ada artinya. Bersungguh-sungguh lebih baik daripada ungkapan orang Manado yang berkata, rupa tu sungguh-sungguh jo. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini, saat ini. Dimuliakanlah namamu, dan kami terus memohon agar kasih-Mu akan terus memberkati kami, supaya firman itu hidup dalam perbuatan-perbuatan kami. Kami menjadi surat-Mu, surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Dimuliakanlah Engkau Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur. Amin.